Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya masih ada di rumah sakit nih, sedang bersiap untuk melakukan telemedicine ya pada pasien-pasien yang sudah pernah datang tentunya. Namun saya ingin berbagi pengalaman praktek saya dalam beberapa hari ini, yaitu berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus gangguan yang berkaitan dengan lambung ya. Teman-teman mungkin seringkali mendengarkan saya berbicara tentang masalah lambung ini, dan diantaranya banyak yang masih bingung nih sebenarnya kalau saya itu mengalami gangguan lambung, sebenarnya saya mesti kemana dok ya? Beberapa kali sudah saya berikan penjelasan sebenarnya terkait ini, tetapi banyak juga yang masih bingung ya. Jadi buat para subscriber baru, mungkin juga teman-teman yang kebetulan aja lewat di dalam video ini, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan. Ya, kemarin ada 2 pasien yang memang jelas-jelas itu membawa begitu banyaknya files yang berkaitan dengan hasil-hasil yang pernah dia lakukan, ya, tes-tes seperti endoskopi, kolonoskopi, USG, CT scan, bahkan ya MRI yang berkaitan dengan lambungnya. Gejala yang paling sering dominan membawa pasien itu datang ke dokter lambung atau dokter penyakit dalam biasanya adalah kembung, nyeri, susah buang air besar, atau terganggu masalah buang air besarnya, atau mungkin juga rasa tidak nyaman yang terus-menerus di lambung, disertai sendawa dan panas di dada, ya seperti heartburn seperti itu. Dan kemudian kalau dibilang beberapa kali ketemu pasien seperti itu, mereka diberikan obat untuk sekitar 2-3 minggu. Kalau nggak membaik lagi, maka disarankan apakah perlu dia lakukan endoskopi atau tidak. Pada dasarnya sih sebenarnya endoskopi boleh saja dilakukan, karena tujuan dari endoskopi sendiri adalah bagaimana bisa mengelola supaya pikiran dan perasaan pasien itu jadi tenang gitu ya. Dan juga si dokternya tenang, jadi tahu nih sebenarnya ada problem apa sih di dalam lambungnya ini gitu ya. Nah, ketika ternyata hasil endoskopinya itu tidak terlalu kelihatan ada perbedaan atau perubahan, maka si pasien akan bertanya-tanya mungkin, ini saya salahnya di mana nih? Kok nggak ada masalah ya di lambung saya ternyata. Nah, problemnya jadinya apa nih? Ya, kalau demikian. Nah, saya sering kali mengatakan, kalau sebenarnya Anda itu memang tidak stabil kondisinya dan mulai gejala lambungnya itu menimbulkan kecemasan, maka katakanlah kepada dokter tersebut ya. Karena sering kita temukan masalah gangguan kecemasan itu diawali dari kondisi fisik yang tidak segera baik. Jadi kalau misalnya Anda itu tadinya nggak pernah punya riwayat cemas, seumur-umur tuh baik-baik saja, ya nggak pernah ada efek ke gejala kecemasan, anxiety itu nggak ada, tapi Anda punya penyakit kronis yang lama, ya seperti gangguan lambung yang terus-menerus, gitu ya. Itu nggak heran tuh Anda nanti suatu saat akan mengalami suatu perubahan, ya di dalam pikiran Anda tuh jadinya mikir terus nih tentang penyakit ini. Kenapa nih ya gue sampai sakit seperti ini? Ada apa nih? Kok dikasih obat sama dokternya nggak baik-baik nih? Ini yang mana yang salah nih? Lambungnya apa otak saya yang salah gitu ya? Istilah gejala itu banyak banget. Ada yang bilang GERD anxiety, ada yang bilang gastritis, anxiety, atau cemas lambung ya. Itu sebenarnya kalau kita perhatikan, kita lihat dulu kalau di endoskopi itu untuk tahu dulu apakah ini problemnya dikaitkan dengan lambungnya atau tidak. Nggak semua sih dokter itu menyarankan endoskopi segera ya, karena banyak juga keluhan-keluhan itu sebenarnya nggak perlu endoskopi kan, diobatin aja. Dan pada dasarnya ketika endoskopi dilakukan dan tidak ada hasilnya, maka dokter juga perlu menjelaskan ya, kepada pasiennya. Teman-teman juga perlu tahu bahwa kemungkinan besar faktor yang berkaitan dengan fungsional dari kondisi lambung itu yang terganggu. Jadi teman-teman harus perhatikan pola makan, cara pola pikir gitu ya. Itu yang harus diperhatikan supaya kemampuan diri sendiri itu menjadi jauh lebih baik. Ya, ini yang mungkin saya kira harus jadi perhatian kita bersama.
Karena banyak di antara kita itu jadi kehilangan arah saat berobat. Saya mau berobat apa dulu dok, gitu ya. Kebetulan saya berkali-kali mendapatkan banyak dok pasien yang pernah berobat ke dokter lambung, bahkan senior di bidang gastrointestinal, ya, seorang profesor, banyak sekali, ya, sering saya dapatkan. Dan saya beruntung itu karena edukasi saya lewat YouTube ini bisa membuat Anda, teman-teman, itu menjadi melihat bahwa jangan-jangan konteks gangguan lambung saya ini sangat berhubungan erat dengan kondisi kecemasan. Nah, ini yang paling sering datang ke saya. Ya, apakah misalnya ada nggak yang gejala cemas tapi rata-rata dia juga gejala lambung gitu. Nah, biasanya yang seperti ini tuh dominan gejalanya bukan di lambung, tapi di cemasnya. Deg-degan, jantung berdebar-debar, rasa capek, kekhawatiran akan sakit, kekhawatiran akan banyak hal, itu yang sering jadi dominan. Nah, beda kan ya dengan yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi memang beneran dia sakit lambung, makanya nggak heran tuh sampai pemeriksaan itu lengkap sekali. Ya. Tetapi ternyata setelah kita periksa tidak apa-apa. Nah, apa yang mesti dilakukan? Sebenarnya kombinasi ya dari dua pendekatan, baik dari pendekatan somatik, artinya fisiknya dibenerin juga, obat-obat lambungnya diperbaiki. Kadang-kadang cocok-cocokan juga ya, saya suka mendengar tuh dokter kakak juga sering bilang, cocok-cocokan loh kalau obat itu kadang-kadang ada yang cocok ke sini, ada yang cocok ke sana, gitu ya. Itu nomor satu. Yang kedua, kolaborasi penting ya, kolaborasi jadi penting. Saya dengan dokter seperti dokter kakak sering kolaborasi juga. Jadi si pasien itu sebenarnya udah dapat juga obat dari dokter kakak, misalnya dokter gastro. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dan kita coba bantu dari sisi gangguan cemasnya. Karena biasanya kalau misalnya sudah sampai mengalami gangguan cemas, kondisi fisik pasiennya jauh lebih sulit ya dikendalikan. Kecemasan itu akan menambah rasa ketidaknyamanan di lambung dan juga perasaan cemas itu akan membuat kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaan orang tersebut atau pasien tersebut. Jadi buat teman-teman yang punya gangguan lambung dan juga kecemasan, anxiety, coba deh perhatiin, rasanya gejalanya lebih dominan kan, lebih berat, lebih rasanya kayaknya nggak sama seperti gejala lambung biasa yang cuma bisa berobat hanya 1-2 hari baik gitu. Itu yang seringkali saya tekankan juga buat teman-teman yang berada pada lini pertama ngadepin pasien. Kenapa? Saya Dokter Andri itu seringkali dapatnya yang terakhir. Ya, pasiennya itu udah kemana-mana baru ke kita gitu ya. Jarang ya dapat pasien pertama langsung ya yang fresh gitu karena emang biasanya memang runutannya demikian. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan memahami ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita, juga menetapkan diri sendiri yang ikhlas, sabar dan sadar sebagai mantra kita bersama nih. Jangan cuma di mulut saja ya atau di tulisan seperti di gambar ini, tapi juga diungkapkan di dalam perilaku dan perasaan kita, pikiran kita sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Salam ikhlas, sabar, dan sadar.